Kasus arogansi Wali Kota Prabu Mulih dan anaknya terhadap kepala sekolah itu hanya simptom atau gejala dari persoalan lain yang bersifat lebih mendasar. Ibaratnya orang sakit kepala gara-gara darah tinggi dan kolesterolnya. Maka kalau kita minum paracetamol, yang selesai, yang sembuh hanyalah sakit kepalanya, tapi kolesterolnya tidak sembuh. Begitu pula dengan kasus Prabu Mulih ini. Pengembalian jabatan kepala sekolah, permintaan maaf dari wali kota, itu hanya mengobati simptom, tetapi tidak mengobati persoalan akarnya. Maka kalau kita abai terhadap persoalan akar ini, kita bisa-bisa mati gara-gara persoalan utama yang tidak pernah kita pikirkan. Persoalannya apa? Akarnya adalah pejabat-pejabat yang kita lihat sekarang itu tidak menggunakan jabatannya untuk memikirkan rakyat. Jangankan rakyat umum, ini kepala sekolah yang mendidik anaknya itu pun tidak dipikirkan. Yang ada kita melihat pejabat-pejabat hari ini hanya memikirkan dirinya, anggota keluarganya, atau minimal kelompoknya. Kita dulu sempat khawatir dengan sistem kerajaan karena raja menetapkan hukum sekehendak hati. Kemudian kita ganti dengan demokrasi. Kita pikir dengan demokrasi para penguasa ini tidak bisa melangkahi hukum. Tapi faktanya hari ini kita melihat di demokrasi bisa saja para penguasa ini melangkahi hukum. Tidak hanya melangkahi hukum, bahkan membuat hukum demi kepentingan diri dan keluarganya. Misalnya hukumnya diganti, undang-undangnya diganti agar anaknya bisa menjabati jabatan tertentu. Ini tentu gejala yang menjadi akar persoalan dari apa yang nampak di permukaan kita akhir-akhir ini. Arogansi yang kemudian membuat kita mementingkan kepentingan diri dan keluarga, bahkan sampai melangkahi hukum. Dan ini adalah persoalan utama demokrasi. Kenapa? Karena di dalam sistem demokrasi, hukum dibuat oleh manusia. Penguasa yang sudah berkuasa, dia bisa mengubah hukum, bisa mengubah undang-undang. Dan ini tidak akan terjadi di dalam Islam. Sekuat apapun kekuasaan penguasa Islam, misalnya khalifah, dia tidak akan mampu melangkahi Al-Quran.